Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puja-puji hanya milik Allah, salawat serta salam kita curah limpahkan kepada sang idola kita, kepada sang guru kita, kepada makhluk yang paling sempurna, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita pun termasuk pengikut akhir zaman yang insya Allah mendapatkan syafaat ujma darinya. Amin ya amin ya Allah. Allah. Amin. Alhamdulillah, pada kali ini saya akan membahas tentang taun ataupun wabah yang sekarang lagi merasuk ke seluruh penjuru dunia, yaitu wabah COVID atau virus COVID-19. Dan di sini telah ada yang akan menjelaskan wabah virus corona atau COVID-19 dalam sudut pandang Islam. Alhamdulillah, di samping saya telah ada Bapak Ustadz Raihan yang akan menjelaskan tentang COVID-19 dalam sudut pandang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Syukurulillah. Sekarang wabah itu semakin meluas ke seluruh penjuru dunia. Bagaimana sih wabah dalam sudut pandang Islam? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, sebelumnya ucapan terima kasih kepada Ustaz Dani yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara bagaimana kita menyikapi sebuah wabah yang sekarang terjadi ya di dunia ini, yaitu COVID-19. Kenapa dikatakan COVID-19 ya? Itu muncul di akhir 2019 dan dinamakan dengan virus corona ya. Virus yang berasal dari kelelawar ini ya. Kemudian juga ternyata menjadi ganas gitu kan ya. Awalnya mungkin yang terkena satu lalu berkembang cepat gitu kan, sampai data terakhir di dunia yang sekarang terjadi itu kurang lebih 35 juta ya, 35 juta dengan korban jiwa 1,5 juta. Ini hampir semua negara ya terpengaruh oleh virus ini dan memberikan dampak yang luar biasa dalam semua lini kehidupan ya, ekonomi, politik ya, sampai pendidikan juga, anak harus belajar di rumah. Nah, bagaimana Islam menyikapinya? Tentunya kalau kita sebagai orang yang beriman, tentunya ini adalah sebuah ujian dari Allah gitu kan ya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyirus sabirin. Alladzina idza ashabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya, aku akan uji kalian semua ya dengan rasa takut, kelaparan, ya, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Dan wa basyirus sabirin, gembirakan orang-orang yang sabar, ya. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza ashabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, yaitu orang yang ketika dia ditimpa musibah dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi virus pun itu adalah merupakan makhluk Allah, ya. Nah, Allah menunjukkan kebesarannya dengan makhluk yang kecil. Nah, mungkin selama ini banyak negara yang merasa dia itu besar gitu kan ya. Bahkan ada negara ya Cina misalkan ya, beberapa yang ateis, tidak percaya Tuhan gitu kan ya. Bahkan dia akan menyamai Tuhan dengan membuat-buat bulan buatan gitu kan ya, matahari buatan di situ. Allah memberikan sebuah pelajaran dengan virus yang kecil ini, gitu kan ya. Nah, kalau di Al-Baqarah
Al-Baqarah juga dikatakan innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbih. Ya Allah memberikan perumpamaan dengan sebuah makhluk kecil gitu kan ya. Tetapi bagi orang yang beriman itu dia mengatakan bahwa itu adalah datangnya dari Allah, ya, kebenaran datangnya dari Allah. Nah, apakah virus ini yang berkembang sekarang ini adalah merupakan azab atau musibah? Ya, tergantung. Bagi orang yang beriman tentunya ini adalah musibah yang harus kita terima sebagai wahana untuk melatih kesabaran kita. Tuh. Yang Justru bagaimana seluruh manusia itu, Pak, maaf saya potong. ya, benar. Seluruh umat manusia itu mempertanyakan kebanyakannya itu dari dirinya sendiri. Betul. Apakah wabah ini ujian ataupun azab kan gitu ya. Betul. Untuk itu bagaimana dalam Islam, apakah itu untuk ujian hanya untuk orang tadi qala innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atau orang-orang yang memang yang selalu sabar? Ya, ada dua. Bagi orang yang tidak taat kepada Allah, yang bahkan melakukan maksiat, ya, jauh dari nilai-nilai Allah, tentunya ini adalah azab, gitu kan ya. Tetapi bagi orang-orang yang senantiasa beriman, lalu ini menjadi cobaan, ujian dari Allah. Ujian bagi orang yang beriman untuk meningkatkan keimanan, kesadaran kita bahwa Allah sedang menguji kita, gitu kan ya. Nah, tapi bagi orang yang ini ingkar kepada Allah, jauh dari Allah, tentunya ini adalah siksaan, gitu kan ya. Contoh misalkan begini, kita ada semut ya, rombongan semut menggigit tubuh kita, gitu kan ya. Yang menggigitnya satu, gitu kan. Tetapi kita menggaruknya semua semut yang ada dalam diri kita itu semua kena, Semua gitu yang kan? kena. Semua kena. Nah, di sini ada orang yang di dunia ini yang melakukan perbuatan maksiat karena mungkin maksiat itu merajalela di situ ya. Lalu Allah timpakan musibah, semua kena. Termasuk orang beriman juga kena. Bagaimana misalkan di Masjidil Haram ya, di Mekah yang tadinya Bahkan tempat sampai ibadah. masjid-masjid Betul, ditutup ya, masih lockdown. ditutup, di lockdown gitu kan. Artinya ini bukan berarti takut dengan virus, tetapi bagaimana ini juga jangan sampai umat itu kena lebih banyak lagi dan beresiko lebih besar lagi. Artinya bahwa bagaimana sikap kita, ya satu, kita menghindar melaksanakan protokol kesehatan gitu kan. Walaupun kita yakin bahwa orang Islam itu selalu bersih, selalu berwudu gitu kan. Tetapi tetap kita menghindar. Bagaimana ini, Pak? Maaf, ada pertanyaan nyambung dari ketika lockdown. Ketika tadi Bapak sampaikan bahwa orang ini kepada orang-orang beriman itu adalah ujian, bukan azab. Bukan azab. Betul. Tapi realita kenyataan di dunia ini justru malah tempat-tempat orang beriman itu ditutup, Pak, semuanya. Iya. Betul. Yang melakukan secara jamiah ditutup, Pak. Iya. Jadi lebih ke ketika datang virus ini, semua kegiatannya itu yang bersifatnya munfarid, Pak. Iya. Atau melakukan Sendiri-sendiri. sendiri-sendiri karena ketika berjamaah itu termasuk dengan kan dihindarinya itu, yang harus dihindarinya itu adalah kerumunan. Jadi yang pertama tempat ibadah ditutup, terus yang kedua kita tidak bisa berjamaah karena padahal pahala dari berjamaah itu sampai 27 derajat gitu ya, Pak ya, ketika sholat fardu dipahalakannya. Ketika datangnya Covid ini justru kebalikannya, Pak. Apakah Islam memandangnya seperti itu atau memang harus dalam keadaan seperti apapun doa dan jemaah harus dilakukan, dilaksanakan? Ya. Kalau kita melihat dari sejarah dulu ya, terjadinya tahun itu ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab gitu kan ya. Lalu pada waktu itu sahabat juga bertanya kepada Amirul Mukminin gitu kan ya. Wahai Amirul Mukminin, pernah terjadi waktu itu tahun di Palestina ya. Waktu itu juga gubernur Palestina ya, Abu Ubaidah kalau nggak salah ya. Dia karena mungkin bertanggung jawab bagi umatnya, dan di situ kurang lebih 25.000 orang meninggal kan di situ di Palestina itu ya. Lalu ditanya, wahai umat, apakah kita masuk ke Palestina atau kita menghindar? Umar berkata bahwa kita
memang menikmati itu adalah takdir dari Allah, tapi kita sedang menuju takdir yang lain. Gitu. Takdir yang lain itu apa? Artinya bahwa terjadi juga pada Umar bin Khattab sampai sahabat Nabi juga Abu Ubaidah itu kena taun itu dan meninggal, gitu kan di situ. Artinya bahwa di sinilah bahwa ini adalah sebuah pilihan. Memang berjamaah itu adalah pahalanya tinggi. Tetapi yang lebih wajib itu bagi tiap-tiap pribadi itu melaksanakan sholatnya itu, gitu kan ya. Nah, bagaimana? Apakah takut dengan tidak, gitu kan? Sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Khattab tadi, gitu kan ya. Daripada memadaratkan umat jatuh korbannya lebih banyak lagi, untuk sementara kita dalam hal ini itu salah satu berjamaah ikhtiar ya. Salah satu ikhtiar juga. Ikhtiar dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab pada saat itu ya. Ya, jadi tidak serta-merta melakukan perjalanan, meneruskan perjalanan. Betul. Dikarenakan walaupun di depan itu ada wabah yang keadaan yang mengancam gitu ya. Betul. Bahaya yang mengancam. Betul. Pada saat itu Umar bin Khattab diancam dengan wabah juga, taun ya, betul. Jadi salah satu Umar bin Khattab pun Amirul Mukminin menghindar dari wabah itu. Jadi pada intinya umat Islam itu ketika jamaah itu adalah melakukan asalnya berjamaah jadi munfarid sendiri-sendiri, itu justru jadi salah satu ikhtiar kita. Betul. Bahkan Pak, yang khawatir lagi sekarang sholat Jumat tidak dilaksanakan. Beberapa masjid masih tidak dilaksanakan karena kondisi wabah tersebut. Nah, jadi kalau menurut saya memang kita kan di sini satu negara, otomatis harus semua diratakan. Menurut kita tidak perlu diratakan. Misalkan yang zona merah itu di situ dipersilakan untuk melaksanakan sholat duhur, tapi tetap sholat duhurnya dirikan. Tapi bagi zona hijau, gitu kan ya, yang tidak mungkin ada di situnya yang terkena, itu kan silakan saja melaksanakan sholat Jumat. Artinya bahwa masing-masing daerah berbeda ya. Ada yang zona merah, zona hitam. Nah, apalagi zona hitam tidak diperbolehkan untuk itu. Karena tadi mungkin tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab ulama itu melindungi semua umat agar jangan sampai resikonya lebih besar lagi menimpa umat ini, gitu kan ya. Artinya bahwa di situ tadi ikhtiar kita untuk menghindar dari tadi, karena itu tadi kerumunan itu. Karena memang ya walaupun di satu sisi jamaatur rahmat, jamaah itu rahmat, gitu kan ya. Tapi ada juga yang berkeyakinan ini kan datangnya dari Allah, kita berlindung kepada Allah, gitu kan ya. Ada yang berkeyakinan seperti itu, gitu kan ya. Artinya bahwa mungkin yang mengatur fatwa ini kan dari fikih, gitu ya, fikih itu sendiri. Kalau orang yang berkeyakinan bahwa dia akan ini, silakan saja, gitu kan ya. Tetapi memang kita juga kalau misalkan kita terkena, lalu keluarga kita terkena, itu kan ada orang tua yang mungkin sudah tua, memungkinkan untuk lebih parah, gitu kan? Ya, itu jauh lebih bermanfaat. Jadi daripada kita memadaratkan orang. Betul Pak. Tapi pada saat itu Umar bin Khattab itu apakah dengan strategi politiknya pada saat itu, karena Umar bin Khattab itu kan pada saat itu sebagai khalifah ya Pak ya. Dengan keadaan sekarang Pak, apakah yakin bahwa sekarang itu halnya dengan keadaan Umar bin Khattab gitu ya Pak ya. Walaupun ada strategi, namun tidak sampai berlebihan Pak. Jadi akhirnya jatuhnya itu dipolitisasi. Dengan wabah seperti ini, apakah khususnya di Indonesia ini Pak, apakah wabah itu yakin bahwa wabah itu tidak dipolitisasi oleh beberapa orang, berbagai pihak yang memang mencari keuntungan dalam wabah ini? Kalau menurut saya ya, kalau dilihat dari data itu kan ya memang banyak orang yang terkena, artinya bahwa itu real, gitu kan. Itu satu. Mengenai orang yang tiap hari ada yang meninggal, itu juga real. Ada yang meninggal karena mungkin jantung dan sebagainya, gitu kan ya. Agar jangan sampai begini aja, ketika orang yang meninggal itu ini COVID dan sebagainya, gitu kan, semuanya disatukan dalam suara itu COVID ya. Artinya kan tetap ada yang meninggal itu bukan karena COVID juga, gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi berbicara tentang Umar bin Khattab, itu bukan politik, tetapi itu adalah ijtihad ya. Ijtihad dia
berdiskusi dengan sahabat bagaimana dalam menentukan sebuah hukum kan di situ ya. Itu ijtihad, artinya tentunya ada alasan-alasan syar'i yang dipakai. Nah, ketika misalkan alasan-alasan politik dalam hal ini mungkin ya negara gitu kan ya. Dalam hal ini ya kalau untuk berpolitik dalam rangka apa gitu kan ya, tidak ada manfaatnya sama sekali kalau misalkan kita mengambil keuntungan dari itu gitu kan. Karena apa? Jelas bahwa negara juga kan sangat di pertumbuhan negara itu minus jauh sekali gitu kan ya. Kalau misalkan politik pemerintah buat apa dia sampai ekonominya jatuh, pendapatannya berkurang kan begitu. Otomatis negara kan ingin keadaannya stabil, ekonominya maju, masyarakatnya juga bekerja dan sebagainya gitu kan ya. Masa pemerintah dalam arti mempolitisasi untuk mengorbankan rakyatnya, tidak kan. Karena semua negara datanya, faktanya ada, real, terkena real, betul. Berarti menurut hemat Bapak bahwa wabah ini tidak dipolitisasi ya Pak ya? Iya. Jadi kesimpulannya Pak, untuk mempersingkat waktu Pak, kesimpulan dari wabah ini dalam sudut pandang Islam itu seperti apa Pak sebetulnya? Pointernya? Kalau dilihat dari tanda-tanda akhir zaman, diantaranya kan ada taun ya, wabah yang sudah disampaikan dan sahih hadisnya itu ya, bahwa itu di akhir zaman itu ada taun wabah, itu satu ya. Kita meyakini bahwa itu sudah nukil dalam hadis kan, seperti itu. Kemudian juga bagi kita akan selalu ada penyakit itu gitu kan ya. Itu dari sudut kita harus yakin bahwa semua apa yang terjadi khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Sesuatu yang baik ataupun buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ini juga ya bagi kita manusia, bahwa kita harus selalu waspada. Kita harus selalu berikhtiar ya, berikhtiar secara pribadi bagaimana kita mengikuti protokol kesehatan. Nah, Islam juga mengajarkan, kan Islam mengajarkan berwudu ya. Nah, itu bersih ya, kita dari najis, dari kotoran gitu kan ya. Nah, kemudian juga kita sudah diajarkan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan dari sebagian dari iman. Dan itu sebagian dari kita menjaga diri kita agar senantiasa bersih. Gitu. Kemudian kalau dilihat dari sisi kesehatan ya, ada dokter Asep kalau nggak salah pernah berbicara bahwa memang di satu sisi dengan adanya virus ini, dulu ada virus influenza ya, sampai merenggut korban 60 juta jiwa ya, Spanyol disebutnya itu. Bahkan Pak, saya pernah membaca salah satu hadis yang mungkin saya tidak melihat kejelasan dari musonifnya Pak ya, bahwa wabah virus itu adalah lanjutan dari flu burung Pak. Flu burung. Ya, influenza SARS. Ya. Jadi kalau ada beberapa hadis yang memang itu belum jelas Pak ke musonifnya, jadi memang lanjutan dari flu burung. Namun itu juga memang perlu kita teliti juga Pak. Karena tadi kata Bapak bahwa ini adalah salah satu penyakit akhir zaman mungkin. Betul. Mungkin itu Pak, dari kita udah ada kesimpulan. Jadi yang pertama itu adalah kalau untuk umat Islam, virus ini adalah ujian ya Pak ya. Ujian. Orang-orang yang sabar. Yang kedua adalah bahwa wabah ini adalah bagian daripada tanda-tanda akhir zaman. Untuk pencegahannya tadi kata Bapak, jadi dalam khususnya dalam Islam, kalau misalnya secara umum mungkin menjaga kebersihan, kebersihan ya. Terus kalau dalam pencegahan itu dari kebersihan ya Pak ya. Bahkan umat Islam itu sering mencegahnya dengan berwudu gitu, menjaga kebersihan yang tadi hadisnya Bapak sampaikan. Mungkin itu saja Pak, bersiwak ya. Mungkin itu sudut pandang wabah dalam Islam, atau sudut pandang Islam dalam kepada virus corona atau wabah. Alhamdulillah Bapak Ustadz Raihan udah menjelaskan tentang sudut pandang Islam mengenai wabah corona ini. Mudah-mudahan selalu berwaspada, yakin, dan juga semuanya ini adalah atas izinnya Allah, dan juga semuanya ini udah garisnya oleh Allah yang baik dan buruknya gitu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like-nya di konten Dunia Islam Hambali Maksum. Akhirul kalam, jazakallah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.